Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusmania, NIM 1912054, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagan proses metabolisme karbohidrat pakan pada ternak ruminansia oleh MC Ronald dan kawan-kawan pada tahun 2002. Selamat menyaksikan. Pakan merupakan karbohidrat yang dimakan oleh ternak ruminansia. Terjadi fermentasi pada rumen oleh mikroorganisme. Tetapi yang akan saya jelaskan hanya pada metabolisme karbohidrat, terkhusus pada pati dan selulosa sesuai dengan bagan metabolisme pakan pada ternak ruminansia menurut MC Ronald pada tahun 2002. Pada selulosa hanya dapat dicerna oleh ternak ruminansia. Karena ternak ruminansia terdapat bakteri selolitik yang dapat mencerna selulosa. Selulosa hanya dapat dirombak terlebih dahulu menjadi sel biosa menjadi metabolisme rumen. Selulosa kemudian dihidrolisis menghasilkan glukosa yaitu 1-fosfat, kemudian glukosa 6-fosfat, kemudian diubah menjadi fruktosa yaitu fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Di fosfat, reaksi ini dikatalisis lalu dilanjutkan menjadi asam sulfat. Selanjutnya yaitu pada pati. Pada ternak ruminansia tidak ada enzim aminoase pada sulfa, tetapi mempunyai banyak enzim saliva yang berasal dari kotrea yang dicerna pati. Jamur pada pati yaitu di mana pati dipecah menjadi glukosa infominosa demi akan diubah menjadi glukosa, kemudian glukosa akan mengalami perubahan menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian 6-fosfat, kemudian fruktosa 1,6-fosfat, kemudian menjadi asam sulfat. Setelah menjadi asam sulfat di dalam rumen akan difermentasi lebih lanjut yang disebut dengan volatil fatty acid atau VFA oleh mikroba rumen, dan juga ada efek sampingan berupa format. Volatil fatty acid adalah energi oleh ternak ruminansia dan juga sebagai bahan dasar untuk sintesis protein dan lemak susu. Proses konformasi asam sulfat oleh mikroba ini juga mempunyai jalur berbeda-beda dengan menghasilkan senyawa dan juga berbeda. Sulfat ini akan dikonversi menjadi laktat, kemudian diubah menjadi laktat CoA, kemudian diubah menjadi laktonik A, dan akhirnya menjadi propionat SOA, dan dihasilkanlah propionat. Selanjutnya, sulfat ada juga yang mengalami perubahan menjadi oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat diinovasi menjadi aklat, kemudian menjadi fumarat fuksinat, dan disitu juga bisa menjadi propionat. Kemudian ada fosfat yang akan diubah masuk ke jalur aseta-SOA, kemudian akan dihasilkanlah asetat. Jadi 3 produk utama volatil fatty acid atau VFA dalam rumen yaitu pertama asetan, propionatetan atau C4, dan proses pembentukannya mengalami jalur yang berbeda-beda. Kemudian salah satu produk tambahan dari proses fermentasi yaitu pembentukan metan. Pembentukan metan juga berasal dari sulfat sebagai produsernya, di mana sulfat ini diubah menjadi format. Lalu format akan dimanfaatkan atau diubah menjadi CO2 atau karbon dioksida dan DH2 atau dihidrogen dan nantinya akan digabung oleh bakteri nitrogen dan kemudian dibentuk metan. Jadi pembentukan metan merupakan produk tambahan dari proses fermentasi, di mana pembentukan fermentasi sebenarnya metabolisme untuk pelepasan gas-gas yang ada dalam proses fermentasi. Hasil fermentasi pemosan ini akan ke darah dan dikeluarkan melalui pernafasan sandawa dan urin.
Itulah tadi hasil pembahasan tentang bahkan proses metabolisme karbohidrat pakan pada ternak ruminansia menurut MC Nodal Alpha tahun 2002. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, maafkan atas segala kesalahan, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.